Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Mila. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis tanah, karakteristik, dan juga manfaatnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu siswa dapat mengetahui jenis-jenis tanah, karakteristik, dan manfaatnya. Lalu siswa dapat membedakan jenis-jenis tanah yang ada di sekitarnya. Nah, semoga hari ini tujuan pembelajarannya dapat terpenuhi ya. Karena itu anak-anak harus memperhatikan dengan baik dan seksama. Lalu, sebelum belajar, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Nah, selesai. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya yuk. Oke, jadi materi kali ini adalah tentang jenis-jenis tanah, karakteristik, dan manfaatnya. Di sini ada yang tahu nggak ada berapa sih jenis tanah yang ada di sekitar kita? Yang pasti banyak ya, tapi kali ini kita hanya akan membahas beberapa jenis saja. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa sih tanah itu? Nah, jadi tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membentuk lapisan berupa partikel halus. Tanah juga merupakan bagian terluar dari bumi. Nah, sekarang kita sedang berada di atas tanah ya, alias kita sedang berada di bagian terluar dari muka bumi ini. Dan yang ada di bawah rumah kita ini tentunya adalah tanah. Nah, sekarang kita masuk ke jenis tanah yang pertama. Ada yang tahu gambar tanah itu termasuk ke dalam jenis tanah apa? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jadi ini adalah tanah humus ya. Tanah humus adalah tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan bahan tumbuhan seperti daun dan batang yang membusuk, serta adanya pencampuran dari kotoran hewan yang mengalami perombakan oleh organisme yang ada di dalam lapisan tanah. Nah, untuk karakteristiknya, tanah humus ini berwarna gelap, subur, dan gembur. Lalu memiliki daya serap air yang bagus dan banyak ditemukan di daerah beriklim tropis. Dan bermanfaat dalam memberikan sumber nutrisi bagi tanaman, meningkatkan kandungan air dalam tanah, dan dapat digunakan sebagai pupuk alami karena dalam kandungannya tanah humus ini memiliki kandungan yang hampir sama dan proses pembentukannya pun sama dengan pupuk kompos. Selanjutnya ada tanah berpasir. Tanah berpasir adalah tanah yang terbentuk dari batuan beku dan sedimen. Jenis tanah pasir memiliki karakter bentuk berupa butiran kasar yang terkandung menyerupai kerikil. Tanah pasir ini kurang ideal untuk digunakan untuk bercocok tanam karena tidak memiliki nutrisi yang baik untuk tumbuhan. Lalu untuk karakteristiknya sendiri, tanah pasir ini sangat mudah dalam menyerap air dan sangat jarang dijumpai tumbuhan karena tanah pasir ini sulit untuk ditanami tumbuhan. Karena seperti yang disampaikan tadi, tanah pasir itu tidak memiliki nutrisi yang baik untuk tumbuhan, jadi kurang cocok untuk dipakai dalam bercocok tanam. Terus manfaatnya apa dong? Nah, anak-anak di sini ada yang tahu nggak? Nah, meski tidak bisa dipakai dalam bercocok tanam, tanah berpasir ini memiliki banyak manfaat sebagai material bangunan dalam membantu pembangunan hunian atau tempat tinggal. Di antaranya, bahan utama membuat batako. Lalu sebagai campuran pembentukan fondasi bangunan,
sebagai bahan campuran pengecoran dan juga untuk bahan bangunan rumah tentunya. Selanjutnya ada tanah liat. Tanah liat adalah tanah yang terbentuk karena proses pelapukan kerak bumi dan disusun oleh batuan yang terdiri dari batuan granit dan juga batuan beku. Lalu untuk karakteristiknya sendiri, tanah liat ini memiliki tekstur yang liat atau lengket. Selanjutnya, tanah liat ini juga sulit untuk menyerap air. Lalu berwarna hitam keabuan dan dapat terpecah menjadi butiran-butiran yang sangat halus saat keadaan kering. Lalu selanjutnya untuk manfaat tanah liat. Tanah liat ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia. Nah, kira-kira apa saja ya yang bisa dibuat dari tanah liat ini dan memberi manfaat bagi kehidupan manusia? Beberapa pemanfaatan yang sering dilakukan oleh manusia menggunakan bahan baku tanah liat ini adalah untuk membuat batu bata, genteng, gerabah, tembikar, dan juga bahan-bahan lainnya. Oke anak-anak, materi kali ini sudah selesai. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak mengerti? Semoga dapat dipahami ya. Nah, untuk mengecek apakah kalian memperhatikan atau tidak, Ibu ada satu pertanyaan nih. Nah, coba sebutin apa saja jenis tanah yang tadi dibahas oleh Ibu. Nah, betul ya. Jadi di materi kali ini ada 3 jenis tanah yang kita pelajari. Di antaranya tanah humus, tanah berpasir, dan juga tanah liat. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau tindakan dari Ibu selama pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.